Baik, sekarang kita masuk pada materi tentang semantik. Apa itu semantik? Semantik berasal dari bahasa Inggris, semantics, dari bahasa Yunani yaitu sema atau nomina. Tanda atau dari verba saimo yang berarti menandai atau berarti. Semantik adalah ilmu yang mempelajari makna yang merupakan bagian dari 3 tataran bahasa yang meliputi fonologi, morfologi atau tata bahasa, sintaksis, dan semantik. Hubungan semantik dengan ilmu yang lain. Yang pertama yaitu psikologi. Hubungannya yaitu memanfaatkan gejala kejiwaan yang ditampilkan manusia secara verbal dan nonverbal. Yang kedua yaitu filsafat. Hubungannya yaitu berhubungan makna tertentu yang dapat dijelaskan secara filosofis atau peribahasa atau ungkapan. Yang ketiga yaitu antropologi. Hubungannya yaitu menyajikan klasifikasi budaya pemakai bahasa secara praktis. Yang terakhir yaitu sosiologi. Manfaatnya yaitu ungkapan atau ekspresi tertentu menandai kelompok sosial atau identitas sosial tertentu. Sekarang kita masuk pada ruang lingkup semantik. Semantik adalah studi suatu perbedaan bahasa dengan hubungan proses mental atau simbolisme dalam aktivasi bicara. Bahasa adalah suatu sistem yang harus dipelajari seseorang dari orang lain yang menjadi anggota masyarakat penutur bahasa tersebut. Argumentasi tersebut menyatakan semantik adalah makna. Makna dapat dianalisis melalui struktur pemahaman, tata bahasa, fonologi, morfologi, dan sintaksis. Baik, sekarang kita pada masuk istilah makna. Makna adalah pertautan yang ada di unsur-unsur bahasa itu sendiri atau terutama kata-kata. Makna sebagai penghubung bahasa dengan dunia luar sebagai persepakatan para pemakaiannya sehingga dapat saling mengerti. Makna memiliki 3 tingkat keberadaan, yakni makna menjadi isi dari suatu bentuk kebahasaan, makna menjadi isi dari suatu kebahasaan, makna menjadi isi komunikasi yang mampu membuahkan informasi tertentu. Unsur-unsur semantik dalam perkembangannya, teori tanda kemudian dikenal menjadi semiotika yang dibagi dalam 3 cabang. 1. Semantik berhubungan dengan tanda. 2. Sintaktik atau berhubungan dengan gabungan tanda-tanda atau susunan tanda-tanda. 3. Pragmatik berhubungan dengan asal-usul, pemakaian dan akibat pemakaian tanda-tanda di dalam tingkah laku berbahasa. Penggolongan tanda-tanda. Tanda yang ditimbulkan oleh alam, diketahui manusia karena pengalaman. Tanda yang ditimbulkan oleh binatang, diketahui manusia dari suara binatang. Tanda yang ditimbulkan oleh manusia, tanda ini dibedakan atas yang bersifat verbal dan bersifat non-verbal. Sekarang kita masuk pada makna leksikal dan makna gramatikal. Apa itu makna leksikal dan apa itu makna gramatikal? Makna leksikal adalah makna yang dimiliki unsur-unsur bahasa secara tersendiri lepas dari konteks. Sedangkan makna gramatikal adalah makna yang muncul akibat berfungsinya sebuah kata dalam kalimat. Makna, banyak kata yang bermacam ragam, misalnya kata A bila dihubungkan dengan suatu kata B akan mempunyai jenis hubungan yang berbeda. Bila kata A tersebut dihubungkan dengan kata lain, jadi dapat dijelaskan memahami kajian makna atau termasuk perubahan maknanya melalui hubungannya atau sebab-sebab terjadinya perubahan makna. Perluasan makna seperti saudara, bapak, ibu, maknanya menjadi luas sekarang. Pembatasan makna seperti ahli, ahli penyakit, ahli kebidanan. Pergeseran makna. Pergeseran makna terjadi di dalam bentuk imperatif seperti pada segera laksanakan, yang bergeser maknanya menjadi harap dilaksanakan atau mohon dilaksanakan, yaitu terjadi eufemisme. Modalitas keharusan yang muncul dengan konstruksi harus untuk prinsip eufemisme
Misalnya harus datang menjadi mohon hadir atau mohon datang. Kata berpidato atau memberi instruksi dirasakan terlalu kasar dan biasanya diganti dengan memberikan pengarahan, memberikan pembinaan, mengadakan sersehan, dan sebagainya. Pergeseran makna terjadi pada kata-kata atau frase yang bermakna terlalu menyinggung perasaan orang yang mengalaminya. Karena itu kita tidak mengatakan orang sudah tua di depan mereka. Yang sudah tua bila dirasakan menyinggung perasaan yang bersangkutan, maka muncullah orang lanjut usia. Ya, demikian pula terjadi pergeseran makna pada kata-kata ya atau frase pada berikut ini. Yang pertama, tunanetra atau buta. Yang kedua, tunarunggu tuli. Yang ketiga, tunawisma net gelandangan. Yang keempat, tunasusila atau pelacur. Yang kelima, cacat mental atau orang gila. Yang keenam, pramusiwi atau pelayan bayi. Yang ketujuh, pramuwisma atau pelayan pembantu. Yang kedelapan, pramuniaga atau pelayan toko. Yang kesembilan, menyesuaikan harga atau menaikkan harga. Yang terakhir, yang kesepuluh, dipetieskan atau masuk kota, dan seterusnya. Pengguna bahasa dalam hal ini selalu memanfaatkan potensinya ya untuk memakai semua unsur yang terdapat di dalam bahasanya. Pengguna bahasa berusaha agar lawan bicara tidak terganggu secara psikologis. Ya, oleh karena itu muncul pergeseran makna. Ya, dikatakan pergeseran makna dan bukan pembatasan makna. Karena dengan penggantian lambang atau simbol, makna semula masih berkaitan erat, tetapi ada makna tambahan atau eufemisme yang menghaluskan. Pertimbangan akibat psikologis ya bagi lawan bicara atau orang yang mengalami makna ya yang diungkapkan kata atau frase yang disebutkan. Baik, demikianlah hasil diskusi kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih. Ya ahobu.